Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Lentera Ilmu. Hari ini kita bahas mengenai perkembangan anak dalam bentuk bahasa, kemudian perkembangan motorik, kognitif, sosial, dan komunikasi. Bentuk 4 perkembangan ini adalah bentuk perkembangan dasar yang nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana bahasa anak, kemudian yang dipengaruhi oleh sikap motoriknya, perkembangan kognitifnya, dan mempengaruhi juga terhadap perkembangan sosial dan komunikasi. Namun sebelum kita jauh membahas mengenai 4 poin materi kita pada kali ini, silakan di komen serta di like. Jangan lupa di subscribe YouTube channel ini, karena dengan like, komen serta subscribe, YouTube channel ini dapat berkembang, dan itu merupakan satu hal yang luar biasa dan saya ucapkan terima kasih. Ya, yang pertama itu adalah perkembangan bahasa anak. Bahasa pertama atau bahasa ibu yang diperoleh secara alamiah, secara tidak sadar di dalam lingkungan keluarga pengasuh pada anak-anak itu. Jadi pada tahap dasar ini, dalam perkembangan bahasa anak, bahasa ibu dan bahasa pertama lah yang menjadi dasar berkembangnya bahasa yang dimiliki oleh anak. Namun bagi mereka yang menggunakan istilah perolehan bahasa kedua dan seterusnya, beranggapan bahwa bahasa kedua itu juga merupakan sesuatu yang dapat diperoleh oleh anak, baik secara formal ataupun informal, sehingga pada dasarnya baik dia itu bahasa pertama ataupun bahasa kedua dan seterusnya, baik diperoleh secara alamiah ataupun ditempuh secara formal ataupun informal, pada materi kali ini kita menyebutnya adalah suatu bentuk perkembangan bahasa anak. Dalam pengembangan anak itu, pada proses kebahasaan ada 4 tahap atau 4 bagian. Yang pertama ada pada bagian fonologi, yakni perkembangan atau bagian itu ada pada bunyi atau nada bahasa. Yang kedua ada pada bentuk semantik, yakni bahasa atau ucapan atau ujaran yang mengandung kata kerja, kemudian mampu menggambarkan konsep itu sesuai kata-kata, sehingga anak itu dapat menyampaikan sebuah kata yang menggambarkan konsep melalui kata-kata pada pemaknaan bahasa. Kemudian ada pada tata bahasa, yakni pada urutan penggunaan subjek, predikat, objek yang diposisikan dalam suatu kalimat. Kemudian pragmatis, ini pada tingkat yang lebih tinggi, yakni bagaimana anak itu mampu berkomunikasi secara efektif dan sopan, sehingga dapat mampu menggunakan mana yang tepat digunakan dalam berbahasa, seperti itu. Pada perkembangan bahasa anak, baik pada usia 3 bulan, kemudian 5 bulan, 10 bulan, mulai masuk pada usia prasekolah, ada beberapa fase yang kira-kira bisa kita pahami dan bisa kita lihat secara sederhana saja. Anak usia yang 3 bulan biasanya mulai masuk 3 bulan biasanya akan lebih dominan mengeluarkan suara-suara yang belum membentuk kata. Kemudian dia akan mulai berbicara, beberapa bulan berikutnya dia akan mulai berbicara dengan nada tertentu dan berusaha mengikutinya dengan gerakan tubuh. Kemudian pada saat itu dia sudah mulai mengeluarkan beberapa kata, sehingga biasanya pada dasarnya ketika dia diajarkan oleh orang tua, dia akan mulai memanggil kata ibu atau mama, atau biasanya anak kecil itu manggil hanya ma dan pa. Tapi itu tergantung bagaimana orang tua mengajarkan anaknya pada usia tersebut, seperti itu. Kemudian ketika sudah mulai masuk ke 1 tahun dan seterusnya, anak mulai biasa menjelaskan sesuatu itu dengan sederhana, baik 1 atau 2 buah kata, memahami kata perintah atau penjelasan yang sederhana.
Dan ketika ia dipanggil, dia akan mulai memahami bahwasanya namanya adalah A. Seperti itu. Kemudian sudah masuk pada tahap berikutnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, biasanya mereka akan mulai tumbuh dan memahami kebahasaan itu dengan perkembangan kebahasaannya juga. Namun ada pertanyaan, kenapa pada anak laki-laki dan anak perempuan pada perkembangan bahasanya itu berbeda? Intinya itu adalah bagaimana kebiasaan lingkungan melatih anak itu dalam berbahasa. Anak-anak walaupun dia belum bisa mengucapkan secara utuh, anak laki-laki menyampaikan bahasa secara utuh, tetapi setidaknya dia sudah mulai memahami kata perintah. Misalnya ke sini, jangan, bagaimana, mengapa, dan dia biasanya mulai berbicara dan mulai mengerti aturan ketika dia berbahasa atau berbicara, sehingga anak itu mampu menyusun bahasa dengan baik walaupun terbata-bata. Begitupun dengan anak perempuan, walaupun pada dasarnya ada beberapa anak perempuan itu yang cepat berbicara dan ada juga yang lambat seperti anak laki-laki, namun pada dasarnya tidak ada masalah sebenarnya. Tapi intinya itu pengaruh lingkunganlah yang mempengaruhi perkembangan pada bahasa anak. Selanjutnya yang kita bahas itu adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini adalah perkembangan proses tumbuh kembang kemampuan gerak pada anak. Pada dasarnya perkembangan ini berjalan atau berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks pada sistem tubuh yang dikontrol oleh otak. Dan perlu patut diingat, perkembangan setiap anak itu tidak sama, tergantung proses kematangan masing-masing anak. Hal ini menjadi penting untuk menjadi perhatian orang tua agar segala keterlambatan atau gangguan pada kemampuan motorik anak bisa segera terdeteksi dan dikoreksi, sehingga keterlambatan itu bisa saja itu akan berpengaruh pada perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Motorik kasar itu yakni gerakan tubuh si kecil yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan menggunakan otot, contohnya berjalan, duduk, berlari, menendang, dan sebagainya. Sehingga jika proses tersebut terhambat, itu akan mempengaruhi perkembangan fisiknya. Kemudian kalau yang motorik halus biasanya menggunakan otot-otot kecil, semisal koordinasi antara mata dan tangan yang biasanya harus dilatih secara rutin, karena biasanya kalau koordinasi tangan dan mata dan tangan itu tidak berjalan dengan baik, itu akan memperhambat perkembangan motorik halusnya. Cara yang baik itu untuk pengembangan motoriknya itu adalah dengan bermain puzzle, menyusun kotak, atau bermain gambar, sehingga setiap anak-anak itu dapat melatih setiap gerakan otot serta hubungan saraf dan otaknya, sehingga anak itu dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yakni mengingat atau kegiatan otak yang berpengaruh kepada mental, pikiran yang menentukan berbahasa seseorang, dan seseorang akan berbahasa ketika otaknya berproses, dan otaknya biasanya akan menentukan bahasa yang akan dipilih. Kognitif ini adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, memperhatikan, menyangka, dan menilai. Dengan kata lain, kemampuan perkembangan kognitif ini merujuk pada konsep tentang pengenalan. Pengembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan.
Perkembangan kognitif ini meliputi proses mengingat, memecahkan masalah, dan juga mengambil keputusan. Kadang orang tua lebih banyak memperhatikan perkembangan fisik dibandingkan kognitif anak. Padahal perkembangan kognitif juga tidak kalah penting dari perkembangan fisik. Maka dari itu bagi kita, baik orang tua ataupun keluarga dekat dari sang anak, harus mengenali apa saja tahapan dari perkembangan kognitif anak tersebut, sehingga ketika perkembangan kognitif itu terus dirangsang, maka dia akan berkembang juga dengan baik, sehingga melatih segala satu bentuk proses pembelajaran dan melatih juga bagaimana menggunakan bahasa dari lingkungan dan pengalaman atau informasi yang telah ia dapatkan. Sehingga perkembangan kognitif itu juga berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan komunikasi. Perkembangan sosial dan komunikasi ini biasanya sejak lahir sudah dikembangkan keterampilan interaktifnya. Dengan cepat, anak itu dapat melakukan ikatan batin dengan orang tua, dan bentuk interaktif itu adalah berupa kontak mata dan nada suara yang berbeda. Dan itulah bahwasanya tanpa diajarkan pun sang bayi atau si kecil itu sudah bisa mampu berkomunikasi dengan sosialnya. Dalam proses tumbuh kembangnya, keterampilan interaktif dan sosial juga semakin baik. Dengan belajar menggunakan isyarat tubuh dan kata-kata, ia mulai berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih kompleks. Si kecil mempelajari keterampilan interpersonal dan sosial berdasarkan pengalaman karena perkembangan kognitif mereka tadi. Misalnya melihat kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Setelah mempelajari, kemudian si kecil diharapkan mampu bisa menggunakan cara dan tata bahasa yang tepat, sehingga perkembangan sosialnya itu sangat dipengaruhi dari perkembangan komunikasi. Intinya itu semua bentuk yang sudah kita bahas tadi itu dia mempunyai hubungan satu sama lain. Mulai dari perkembangan bahasa anak yang secara real dari bahasa, kemudian perkembangan motorik dari otak dan otot, kemudian dari perkembangan kognitif dari perkembangan kemampuan mereka berbahasa dan belajar, sampai dari perkembangan sosial dan komunikasi. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan 4 bentuk perkembangan ini dia merujuk kepada bagaimana bahasa itu dapat berkembang dengan baik. Intinya selalulah berinteraksi dengan si kecil, karena dari kecil seseorang itu diajarkan, itu akan menjadi bentuk kebiasaan nanti setelah ia dewasa. Makanya lingkungan itu sangat memperhatikan dan sangat butuh usaha besar untuk bagaimana anak itu sesuai dengan harapan kita, sehingga baik itu perkembangan bahasa, motorik, kognitif, sosial dan komunikasi itu dapat berjalan dengan baik. Jadi demikianlah podcast Lentera Ilmu mengenai perkembangan bahasa, motorik, kognitif, sosial dan komunikasi. Saya Wahyu DRM. Terima kasih, jangan lupa di-share kepada rekan-rekannya. Semoga podcast ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.